pasangannya itu atau ini lingga sendiri. Karena lingga itu macam-macam. Kalau lingga yang berpasangan, nah orang sini menyebutnya situs Watu Gentong, dan akhirnya jadi kebiasaan bahwa Watu Gentong ini ya sebenarnya ini adalah terus apakah lingganya ada satu tok? Enggak, karena yang model isi 3 Candramuka Trimurti Candramuka itu kelompok kayak ini nopon, karena hal yang paling aman untuk mengamankan candi itu adalah dikeramatkan. Kami melihatnya misalnya seperti ini ketika kami berkunjung ke Bergoto, dia lebih cenderung pada era-era 1800. Untuk Kala Kirtimuka sendiri itu pada umumnya di Jawa Tengah biasanya kalau banyak orang wajahnya itu sangat bahagia, meskipun dia digambarkan sebagai kala. ini mungkin ada fix, mungkin yang ini mungkin ada fix. Ada juga nggak menginjak, itu bukan nabi sebenarnya, itu Mahisasura, siluman kerbau. Macam lambang di belakangnya itu biasanya mengisyaratkan dia memiliki ikonografi dewi. Ini dulu ditemukan di pinggir pagar, jadi di bawah nih sama bapak itu, bapak itu yang ngangkat ke atas. Lingga dan Recon, Polo dengan pentungnya. Ceritanya adalah sebagai tetenger. Ini flashback dulu ya. Kalau di depan ini orang-orang banyak menyebut ini lingga. Tapi nanti kita coba, karena destinasi kedua nanti akan dijelaskan apakah ini pasangannya itu atau ini lingga sendiri. Karena lingga itu macam-macam. Kalau lingga yang berpasangan yoni, berarti nanti akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Kalau ini ternyata lingga semu atau lingga patok, nanti berbeda fungsi. Nah, tugas kami menjelaskan bahwa ini kita duga dulu, karena semua dugaan nanti bisa didiskusi di akhir apakah ini. Kalau lingga patok berarti itu batas terluar bangunan sebuah candi. Ada beberapa lingga seperti ini, atau apakah seperti yang kami bilang tadi, ini lingga pasangan dari yoni. Keberadaan di sini memang ini dipindah, bukan asli di sini, bukan in situ di lokasi ini maksudnya, tapi nanti ini adalah pindahan dari tujuan yang kedua nanti. Di sana akan terlihat jelas. Ya nanti seperti yang kami bilang di awal tadi, mohon maaf diulangi. Jadi ini apakah ukuran lingga ini pasangan dengan itu atau tidak, seperti itu. Ini banyak senior kami, terutama kalau kami dulu sering lihatnya di media sosial kemarin, izin memperkenalkan diri junior. Banyak yang lain juga, banyak legenda di dunia perusuhan yang ini. Jadi mungkin saya agak nervous ini karena saya memulai kami berangkatnya Dewa Siwa itu kan hanya senang, jadi akhirnya kami belajarnya secara otodidak. Tadi sempat disinggung oleh Pak Dirtanto, itu rekan kami, kemudian juga istilahnya atasan gitu. Kami juga sering berkomunikasi. Intinya di sini diduga ada sebuah bangunan candi yang cukup besar. Kalau diduga ini ada lingga patok, batas terluar, berarti kan ada lebih dari 1, 4. Di tengah-tengah lingga patok ini ada bangunan candi. Karena nanti setelah walking tour ini diharapkan nanti apa toh yang jadi penasaran nih panjenengan semua, kita sampaikan mumpung ada
senior kami. Nanti biar bisa tahu ternyata yang ikut ini banyak tokoh dunia visual. Oke, itu dulu. Jadi untuk penjelasan dari kami. Ada pertanyaan atau kita lanjut ke kedua? Karena mungkin ini satu ya. Kalau nanti sudah tersusun patselnya, sudah beberapa, nah ini ada gambaran. Tadi yang disampaikan Pak Dwi itu kok monggo Mbak. Kenapa dia dulu tadi seperti itu? Nah, tadi ada gambar, ada baru temuan yang di belakang perumahan Pak Dwi. Perumahan mana Pak? Dekat itu kantor kepala desa. Kantor desa ke bawah. Lesung. Lesung. Satu keblok. Oh, kantor desa Kalibeji. Nah, Kalibeji. Oke, siap. Nanti kita mampir. Ya. Sesudah acara. Iya, iya. Sesudah acara. Soalnya blog saya lama gak di situ. Oke, off the record. Harus update blog. Oke, ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Apa itu lingga pato? Apa itu lingga semu? Tadi mengapa dipindah? Ini bukan in situ kan? Iya. Kenapa dipindah? Oke. Jadi warga pengen daripada di sana, pengen buat tenger, pengen buat hiasan. Oh ya. Simple. Jadi pengen buat hiasan di sini. Dulu saya pas kesini warnanya nggak seperti ini. Iya, ada warnanya. Jadi kayak mungkin pas 17-an. Ini mungkin loh ya. Mungkin. Sekitar tahun 2012-an ada warnanya. Tapi habis itu dibersihkan, ya dikomplain. Oh ya. Jadi maksudnya warga sebenarnya pengen merawat, jadi hiasan gitu. Seperti itu. Kalau sudah, mungkin ya masih ngawang-ngawang. Sebelum berlanjut, kita foto bersama dulu. Foto bersama. Mepet lagi. Cepat boleh. Biasanya lewat jalan yang biasanya, tapi saya ini mungkin sebelah pojok. Sebelah pojok ada nandinya. Nanti tapi. Masih dan mah. Saya nyimpen nih antetik masih ini rumahnya. Ketutupan kita mensukseskan dengan lokasi KDM dengan bentuk lapik ya, ini lapik, terus ada kemuncak dan juga ada panel pagar sebenarnya, panel kemuncak. Terus yang gongnya ini adalah watu gentong. Nah, orang sini menyebutnya situs watu gentong dan akhirnya jadi kebiasaan bahwa watu gentong ini ya sebenarnya ini adalah yoni, cuman tidak berlingga. Apakah tadi lingga yang di depan pos kamling itu ada sangkutannya dengan ini? Sering menjadi perdebatan. Jadi dulu rekan-rekan di Dewa Siwa waktu berusuhan di tahun 10 tahun yang lalu, mungkin ya 10 tahun ini, saya mohon maaf ini nanti dikoreksi rekan-rekan yang senior. Juga saya sebenarnya perkenalkan, nama saya Wahyu Ika Wiji Prasetya. Saya bukan arkeolog, saya juga bukan ahli sejarah. Kebetulan saya hanya seorang pegawai negeri yang memiliki passion di bidang cagar budaya, terutama di era Hindu klasik, era klasik atau era Hindu. Mungkin nanti di dalam penerangan saya atau pemaparan saya mohon dikoreksi karena kami seperti yang disampaikan oleh Mas Bambang tadi, ketika mempelajari sesuatu otodidak. Jadi memang tidak ada basis cagar budaya, bukan arkeolog ataupun antropolog. Di dalam penemuan kami beberapa waktu ini, bukan penemuan, menapak tilas kembali jejak yang sudah ada, itu banyak perdebatan, memicu perdebatan terutama dengan adanya lingga yoni. Nah, ini lingga yoni ini sering kali kita mendapatkan kok ono yoni itu linggane ra ono.
Nah ini yang sering konco-konco berusuhan itu sering tanya linggane iki ning ndi. Nah di dalam perjalanan rata-rata Yoni ini sering ditinggalkan, akhirnya menjanda. Kalau rekan-rekan berusuhan ini sering melihat bahwa Yoni ini sering menjanda karena tanpa lingga. Nah tadi waktu kita berangkat di rute start tadi ada yang namanya lingga. Apakah menjadi pasangan ini masih sering diperdebatkan gitu, karena orang wani netel skokono terus tambah ke sini. Lingga dan Yoni ini adalah simbolnya Dewa Siwa, atau lebih dikultuskan sebagai simbol dulu ini berarti proses terjadinya penciptaan gitu, karena ada lingga ada Yoni. Jadi Yoni itu diibaratkan adalah sebagai wanitanya. Kalau palus atau lingga itu kita dikatakan lingga itu adalah sebagai cowoknya, namanya palus lingga. Apakah Yoni ini selalu sama mas bentuknya kayak gini? Tidak, karena Yoni ini menganut ikonografi yang berbeda. Kalau di sini kita melihat ada ular dan kura-kura. Nanti rekan-rekan bisa mendekat. Ini menggambarkan tentang Samudra Mantara. Jadi menggambarkan bahwa ada ular disangga oleh menyangga kura-kura. Kura-kura ini di cerita eposnya, ikonografinya adalah Samudra Mantara, perjalanan mencari Amrita. Nah di sini pun ada yang namanya Nala. Nala ini adalah tempat keluar dari air ini. Jadi ketika ada lingga, otomatis waktu zaman dulu itu disuntake bahasanya apa ya? Dituang, disiramkan entah bentuk cairan ataupun susu ataupun keju ataupun dulu itu mungkin madu atau tergantung katanya tergantung dari kepercayaan dan aliran ini. Dan ini dialirkan melalui Nala dan menuju ke Amrita ke bawah menetes, dan itulah yang nanti diambil dan dimanfaatkan karena suatu bentuk kepercayaannya seperti itu. Sama nggak mas bentuk yang di bawah ini? Belum tentu sama, banyak yang berbeda tergantung kebutuhan gitu. Jadi dulu ini tergantung yang memimpin juga, karena ada yang di depannya itu ikonografinya singa ada, terus ada lagi juga Garudia, dan juga adalah bentuk-bentuk yang lainnya lagi itu naganya lebih terpengaruh oleh kilin, itu juga ada. Jadi berbagai macam Yoni ini tergantung dari eranya. Bisa menentukan eranya, mungkin rekan-rekan yang lebih sesepuh sudah bisa memahami bahwa dengan bentuk seperti ini terinfluence oleh era apa. Jadi kami yang di lapangan ini sok bertanya juga sama rekan-rekan yang di Jogja, terutama di kandang kebu, karena kajian di kandang kebu itu kan lebih ilmiah gitu. Jadi kami bertanya, ini sejaman enggak dengan era mungkin Medang ataupun mungkin nanti bisa bertur singkat di Watu Gentong, kita bisa melihat lingga Yoni. Ini cukup besar. Menurut saya dengan sebesar Yoni kayak gini, sudah pernah ada yang ke Prambanan ataupun candi mana gitu? Syukur segede ini enggak sih? Sambisari yang segede ini Klero mungkin ya, Klero lebih besar lagi gitu dari ini. Ini menurut saya dan keyakinan saya, monggo nanti dikoreksi, ini Yoni yang lumayan besar, dan nanti kita akan melihatkan juga bahwa sebenarnya apakah ada bangunan besar di sini. Nah ini nanti kita bisa ke sana di area makam, nggak bisa mencolot sekarang, nanti ketubuter. Jadi apakah ini in situ? Nah ini kita bisa melihat bahwa posisi Yoni ini seharusnya madep mandalanya, sedangkan di sini kita lihat mandalanya gitu. Madep mandalanya sana gunung yang paling tinggi pun ada gitu. Untuk menentukan ini in situ atau tidak saya rada ragu, karena unsur penyusun lainnya setelah, nah ini agak bejo meneh ya.
rodok bejo meneh karena sebelahnya akan didirikan KDMB. Ternyata di sebelah-sebelahnya tidak ditemukan ada sedikit pun bangunan lainnya. Sedangkan sendangnya pun jauh. Mas Bambang, adakah sendang di sini, dekat sini? Ada kono ya? Ya, nanti ya. Jadi ini posisi Yoni yang di sini. Saya tidak berani dari awal waktu belusuan 2015 menyatakan in situ rawani ya Mas ya. In situ rawani ya. Karena ini pindahan. Karena kemungkinan ini pindahan dan mungkin setelah jenengan lihat juga di sini Mas bentuknya Yoni opora simetris. Nah, dulu simetris, tapi karena kita itu dulu sering memanfaatkan waktu untuk apa sih? Karena kita negara agraris ya. Biasanya sudah diwungkal. Lah ini jadi monggo nanti kita berikan waktu mungkin 10 menit 15 menit bisa untuk berbincang yang non formal seperti ini untuk melihat seperti apa sih Yoni itu dan apakah tadi setelah kita start tadi bisa mempunyai bayangan kayak mau sing ngarep isiannya ya sing pas start. Nah ini monggo mungkin waktu dan kami kesempatan kami berikan untuk pertanyaan juga boleh monggo Bapak dan Ibu dengan keterbatasan saya berusaha untuk menjawab sesuai dengan kondisi belusuan. Mungkin sekian dan saya ucapkan terima kasih. Monggo Bapak Ibu bisa lebih mendekat untuk mengecek kondisi Yoninya seperti apa. Sampaikan kepada Mas Eka, monggo untuk peserta yang mau melihat atau mau mengambil gambar silakan, mumpung masih ada waktu. Ini hewan paling awatara Wisnu. Ini hewan paling awatara Wisnu. Nah itu apakah ada yang Brahma Sutra nih, Brahma Sutra. Menurut saya mungkin ini sesuai keyakinan saya lingganya dolen. ya Karena cowok banget. Lingganya cowok banget, jadinya dia dolen. Dan meninggalkan Yoni ini sendiri. Kalau zaman dulu tuh orang bikin lingga Yoni itu sudah pasti satu pasang atau ada yang aku tak nggak lingga itu, aku tak nggak Yoni itu atau gimana? Pasti sudah satu pasang. Selalu satu pasang. Lingga Yoni itu adalah satu kesatuan pasukri. Jadi ada lingganya, tapi ada nggak Mas yang lingga tok tapi tidak satu pasang dengan Yoni? Ada. Yang tadi namanya lingga semu dan lingga patok. Iya, itu untuk menandakan batas wilayah. Nah, tapi kalau zaman dulu berarti selalu satu pasang ya? Dan ikonos ini kan, ikonos lingga Yoni itu kan sebenarnya mungkin ya Mas, baru mungkin ya. Tutup ripih. kemungkinan baru mungkin. Cuman keripihnya mbuh ini. Ini tutup ya. Tapi baru mungkin ya karena biasanya di sini ada cerat-cerat ya, tapi kayak situ tutup. kalung. Sedangkan kan bawah sama mata tutup. biasanya Tapi apakah semua harus seperti itu ya? Belum tentu. Jadi patung bisa bebas nih. Tidak. Karena lingga dan Yoni ini sebenarnya dulu ketika kita membayangkan belum ada masa pemerintahan kayak NKRI ini, dulu itu ada yang namanya wilayah-wilayah kedatuan, terus ada desa dusun itu memiliki pemerintahan sendiri yang akhirnya mereka mempunyai pendanaan inilah yang akhirnya membuat semacam pamujan pendarmaan melambangkan betapa kayanya mereka dan akhirnya mereka membangun yang sebenarnya rumah ibadah yang
cukup bagus juga. Seperti sekarang ini kalau kita bayangin bangun masjid-masjid megah-megah itu kan juga harus disokong oleh finansial ataupun rasa kepercayaan terhadap pemuka agamanya. Sama kalau dahulu kita memikir secara orang Jawa, ketika kita balik ke masa lalu, maka project, anggap saja ini project nih, Linggayoni itu adalah project ibadah atau spiritualis. Itu semacam kepercayaan terhadap pemimpin ataupun pemilik wilayah ataupun pemilik pemuka agama. Akhirnya mereka bisa membuat suatu bentuk estetik seni, suatu bentuk khusus yang sudah ada kitabnya juga. Jadi ada kitabnya gitu nih. Pembentukannya juga tidak sembarang. Cuman Untuk yang Indonesia ini rada di ini ya. Indonesia ini sudah mengalami akulturasi budaya Jawa. Jadi Hindu di Jawa ini mungkin agak berbeda dengan Hindu di India. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi Jawa. Seperti Islam juga, Islam masuk ke Indonesia akhirnya disesuaikan dengan Islam Indonesia. Inilah yang terjadi. Jadi di India bentuknya kayak Mas, bunder. Di India itu banyaknya bulat. Di kita jarang sing bulat. Temanggung ya. Temanggung ada yang bunder. Temanggung itu ada yang bunder, Magelang ada yang bunder. Cuman banyak-banyaknya kota. Mungkin yang bunder mau di mana ya Mas Yon? Yang pasti sih Temanggung, ya, Magelang saya pernah lihat yang bunder. yang peradaban Ioninya bulat. Temanggung, ya itu. ya, Temanggung. Terus apakah lingganya ada satu tok? Enggak. Karena yang model isi 3 Candramuka apa enggak? Trimurti Candramuka itu ada yang isinya 3, ada yang isinya sampai 6 nih. Kalau nggak salah di Ngalian. Liangan itu Prambanan, Liangan itu ada isi 3. Apakah itu Linggayoni? Iya. Cuman bentuknya seperti itu. Bahkan ada yang Candramuka. Candramuka itu ininya ada 3 kalau nggak salah. Kediri ya. Dari Mas Niko ini bikin. Mas Niko. Tulungagung. Ini mukanya ada 3. Jadi muka cerat ini ada 3. Nah ini saya nggak tahu bentuknya kayak gitu terpengaruh oleh unsur apa. Cuman tetap dinamakan Linggayoni. Dan ini termasuk ukurannya paling besar dan menjadi misteri apakah Kali Beji ini dulu adalah candi yang cukup besar. Nanti kita akan melihat karena komponennya sudah terlihat. Ada yoni lumayan besar, ada kemuncak, ada pilar, dan nanti kita akan melihat barang-barang kecil-kecilnya. Mungkin waktunya di sini bisa agak dikurangi, ya. Karena kita nanti masih ada jadwal yang di tempat lain. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Korlap yang kotak itu kotak peripit. Moga-moga itu benar baru gitu. Penemuan. Tapi kalau ada kotak peripit harusnya ada bauannya. Di sana ada harta terpendam yang kalau ada emasnya. Kalau ada emasnya. Kalau isih ya. Biasanya ada biji emas ataupun biji tumbuhan dan mungkin ada biji manik-manik yang lumayan mahal, lumayan batu permata. Mas, ini nanti di Jawa Timur berubah bentuk. Betul. Dia kan berjanggut, bermahkota. Ini membayangkan ular Kobra ini Mas ini. Ular kobra ini adalah bayangkan seperti di kita pada waktu di bawah ini adalah hewan-hewan burloka. Hewan-hewan burloka itu apa sih? Yang menjunjung nafsu dasar manusiawi, manusia. Ada burloka dan dia menopang kurma atau kura-kura. Kura-kura itu diibaratkan wahananya dulu itu wahananya Dewa Krishna gitu. Avatara Wisnu dan menjunjung dunia. Nah ini di depannya monggo nanti ada cerat lagi, ini juga ada namanya nih, tapi seperti pelembab paham dengan mengibaratkan semacam keluarnya dari titik api. Cuman
nek menjelaskan Yoni itu seringnya rada caru. Jadi kan meh menjelaskan nanti nek pas momennya ngobrol santai biasanya seperti itu. Kalau mau penasaran ya di dalam makamnya juga ada beberapa temuan. Das ini gede ini masuk rano bangunan ini kan aneh. Jadi dari Yoni atas tadi salah satu bentuk bukti apakah ada bangunannya yang tertinggal, yang tersisa tinggal ini. Tapi apakah nanti kita akan menapak tilas ada lagi tinggalan bangunan? Banyak kali Beji ini sangat banyak sekali peninggalan bangunan kayak gini, bahkan sing trecek ning samping-samping rumah warga. Nah ini salah satunya. Dan Mas, kok iso dikelumpuki kayak gini nopo? Karena hal yang paling aman untuk mengamankan candi itu adalah dikeramatkan, disakralkan, disingupke supaya ora ilang-ilang meneh. Dan monggo kalau mendekat akan terlihat di sini kan batunya modelnya kuncian ini. Waktu candi ini ketika membangun candi ini tidak ada yang namanya pakainya semen, pakai telur putih, tidak ada. Jadi kalau ada sing ngomong gadok-gadok nih karo watu karo ndok putihan ndok mungkin diguyu kalau anak arkeolog. Karena pembangunan candi ini biasanya itu tidak menggunakan semen tapi menggunakan kuncian interlock. Jadi batu ini sudah didesain sedemikian rupa supaya saling mengunci. Bahkan ada angkurnya. Kalau kelihatan masih ada kelihatan yang kecil-kecil atau bolong-bolong itu ada angkur atau angkur batu. Istilahnya kuncian gitu pakai kuncian diselepi dan dia tidak bisa gerak. Itu kunciannya contoh-contoh. Tapi sudah sangat aus. Dia caranya bisa terpelihara cagar budaya ya kayak ini dari makam. Ada daerah satu lagi yang menghilang namanya juga ada. Ini namanya Kabeji dan Cebu. Sekarang menjadi Kali Beji. Karena ada kali ini menjadi Kali Beji. Salah satunya penanda bahwa ada Yoni pasti ada bangunan. Nah inilah kata tentu ya nek Yoni dengan bangunan itu belum tentu. Jadi ini Yoni itu ada dua versi gitu. Ya, jadi ada yang dia itu di daerah pertanian biasanya. Yoni itu menjadi objek pujaan. Terus tanpa ada bangunan candinya. Ada bangunan candi. Contoh paling gampang untuk ditonton itu kalau di Jogja banyak itu. Di depannya Perpus UII. Itu paling gampang, kita tidak perlu belusuan, cukup ning perpusnya ning ngarep. Tidak ada penutupnya, tidak ada bangunan, modelnya latar tuh. Kadang malah hanya Yoni saja. Itu. Masih ada bangunan. Ada. Silowah, ada. Kami juga punya yang kayak gitu. Tidak ada bangunan sama sekali dan cuma lingga Yoni Nandi bahkan lapiknya sudah ada. Cuma lingga Yoni itu berdiri sendiri di suatu tempat. Dia menjadi, kalau sekarang mungkin kayak pelinggih di Bali itu. Jadi dia sebagai simbol kesuburan. Jadi dia ditaruh di daerah pertanian tanpa dibuatkan candi. Betul. Dan yang di sini kami memperdebatkan apakah ada bangunan ini, sodong pengennya menuju ada bangunan ini. Sekarang udah dibuatkan bangunan Operasi Merah Putih. Terima kasih Pak Prabowo. Jadi konten dulu ya. Nah ini
model demikian ini hanya ada di Pantura. Dengan ke pantai selatan Jawa Tengah, sisi selatan Solo, Sukoharjo dan Klaten, Jogja tidak ada. Tipikal seperti ini hanya ada di Pantura. Paling banyak. Nah, kalaupun ada di pantai selatan, bentuknya sudah berbeda. Pepes. Jadi bentuk kayak Demaan dan Selatan itu berbeda. Nah, tapi ilmu kijing itu sangat luas sekali dan sangat debatable. Itu kami melihatnya misalnya seperti ini ketika kami berkunjung ke Bergoto, dia lebih cenderung pada era-era 1800. Enggak, belum. Sudah Mataram banget. Soleh Darat, sudah. Tapi memang awalnya dari Aceh. Cuman nanti ketika belajar perkijingan, saran saya ini inputan dari saya, mohon tetap menjaga bahwa jangan terlalu dipubliki. Karena itu kadang kita sok keliru, karena kijing ini kadang juga sekarang ini banyak yang sudah dirubah. Jadi mereka mendapatkan terah, akhirnya dimanfaatkanlah hal tersebut, dipasangke ning nggone Mbah Bayi. Nah, inilah yang namanya pseudo history yang sering dilakukan oleh orang-orang kita. Prakteknya ada di Magelang, Purworejo, jadi dia menempelkan kijing sing rodok terakhir Mataram. Gen apa sih? Gen pamor. Ketika pemilihan kepala desa, dia duwe pamor terah. Itu gen apa sih? Ngirit sakjane. Ngirit biaya. Gen aku nek terakhir wis terah raja dipercaya dadi mangku kepala desa. Nah, itu terjadi. Tapi hindari perkijingan itu, hati-hati untuk perkijingan atau nisat. Terkait percandian, material yang digunakan candi itu apakah ada pakemnya atau gimana, atau harus batu andesit? Karena saya pernah baca-baca kok ada candi yang dari tanah liat gitu. Betul. Ada Candi Retno Magelang itu pakai bata merah nih. Candi Retno Magelang itu pakai bata merah. Ada juga dengan andesit. Andesit itu juga ada. Andesit ada, Candi Ngempon itu malah pakai batu putih. Jadi Candi Ngempon itu pakai batu putih. Iya, di sekitar Borobudur banyak yang bata. Terus di daerah Temanggung itu juga ada juga yang bata. Jadi tidak harus memakai batu andesit. Tergantung dulu itu lingkungan dan juga sebenarnya sugih apa ora, sumber daya. Jadi sumber daya ini sugih apa ora, Mas? Karena nitiki watu itu dulu kan terkait dengan logam. Pasti kita terkait dengan yang namanya alat pandi. Alat pandi zaman dulu itu kan ora murah. Karena pandai besi dulu itu kan orang tek-trecek kayak zaman sekarang, gerindo gampang ya. Dulu itu pandai besi, bahkan ada relief yang menunjukkan metalurgi tentang alat untuk membangun itu di Candi Sukuh. Itu sudah dilihat ke bengkel tempa. Bengkel tempanya zaman dulu juga udah ada. Jadi ketika kita tarik ke masa sekarang, nek batu andesit itu kayak piye, Mas? Ya anggaplah berarti pemuka wilayah ataupun yang pada waktu itu yang memiliki wilayah ataupun panditane termasuk makmur, sugih istilahnya. Apakah bata itu juga boleh? Boleh, karena kita juga melihat banyak sekali candi yang menggunakan bata merah. Ngempon itu salah satu menggunakan watu lokal itu dia pakai batuan lokal yang cenderung putih. Jadi tidak melulu andesit tapi putih. Ono niku wis. Nah, itu prinsipnya melihat sumber daya yang dia punya. Karena dulu ini bayarannya kan orang duit nih. Bayarannya sutra, bayarannya dulu ini ada yang silpin ini yang pembangun candi kan dia kudu dibayar. Maka melihat orang yang bangun kayak gini ono bayarannya. Boleh kita lanjut ke area selanjutnya, lebih eksotis lagi. Sudah? Atau masih? Kayaknya masih.
Jamnya itu kan kita paling ngabsen Mas. Saking. Bisa melihat lebih dekat dan belajar bersama. Jadi di sini mungkin saya akan berbagi informasi dari memori kolektif warga ya, karena seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, sebagai komunitas itu sebenarnya kami itu lebih berangkat dari keterbatasan dalam arti kita itu tidak mudah mengakses yang sifatnya akademik, tapi kita itu memang suka mencari hal-hal yang sifatnya empirik ya, langsung mencari itu. Pada kali ini tuh biasanya sering disebut sebagai kala Kirtimuka. Ini mungkin lebih menguatkan dari pemaparan yang sudah disampaikan sama Mas Eka sebelumnya ya, bahwa mungkin di Cebur Kali Beji ini itu terdapat sebuah candi, karena keberadaan kala ini itu biasanya berada di relung pintu candi, atau mungkin kadang beberapa relung samping gitu, tapi biasanya di relung depan. Mungkin untuk sekarang ini karena musim penghujan, makanya ini banyak lumutnya. Kalau di musim kering kemarin wajahnya itu lumayan nampak ya. Untuk kala itu biasanya kalau berdasarkan ceritanya, ini itu sebuah monster tanpa kepala yang tercipta dari kemarahan Dewa Siwa begitu. Karena ada raja, saya lupa ya untuk rajanya itu, ingin menculik Dewi Parvati yang lalu Siwa itu marah, langsung menciptakan monster Kala Kirtimuka. Jadinya Kala Kirtimuka ini biasanya berada di relung candi, dan biasanya kalau dalam beberapa literatur itu Kala Kirtimuka itu sering menjadi sebuah penetral energi negatif. Ketika kita itu mau masuk candi itu, Kala Kirtimuka ini itu bisa menyedot energi negatif dari setiap individu yang hendak masuk ke candi tersebut. Kalau berdasarkan banyak literatur yang ada ya di internet itu. Lalu untuk memori kolektif dari warga yang sebelumnya sempat kami coba cari dan coba gali itu, kala ini tuh ada yang bercerita pindahan. Jadi kala itu ada yang bilang ini itu tidak in situ di sini, tapi menjadi pindahan dari warga itu. Dan berdasarkan warga itu pernah cerita di sekitar atas sana yang nanti juga akan kita kunjungi itu, dulu ada orang yang nyebutnya itu gumuk candi ya di gumuk itu ternyata banyak batuan candi ya, yang lalu memang banyak diambili masyarakat ya, karena memang perubahan waktu itu tidak bisa kita hindari, sehingga beberapa reruntuhan yang bisa kita lihat sekarang ini menjadi salah satu bukti yang keberadaan diduga bangunan candi yang pernah ada. Untuk Kala Kirtimuka sendiri itu pada umumnya di Jawa Tengah biasanya kalau banyak orang wajahnya itu sangat bahagia, meskipun dia digambarkan sebagai kala, dia itu tapi tampaknya bahagia, tapi ini agak kena lumut ya. Tapi ternyata kalau berdasarkan komparasi di banyak candi itu, Kala Kirtimuka itu kadang juga memiliki relief hiasan yang masing-masing itu memiliki keindahannya masing-masing ya. Kalau pernah saya lihat itu di Candi Merak itu seperti ada bunga-bunga ceplok kecil-kecil, bahkan ada kayak malaikat-malaikat kecil gitu. Terus kalau sejauh ini yang pernah saya lihat itu kala yang besar itu ada di Candi Pringapus.
di depan halamannya Candi Pringapus yang dikatakan itu menjadi sisa reruntuhannya Candi Perot gitu. Kalau di internet biasanya Candi Perot itu yang bersatu dengan pohon itu. Jadi kurang lebih untuk skalanya yang bisa saya sampaikan seperti itu ya. Berdasarkan survei kecil-kecil kami sebelum melaksanakan acara ini dan memori kolektif yang kami gali dari masyarakat. Mungkin ada teman-teman yang bisa memiliki ilmu, bisa kita berdiskusi sebentar untuk sebelum lanjut ke objek berikutnya. Monggo silakan. Jalan Duara anu rawani ceblok. Banyune iki mungkin nek mboten ngangge pakaian dinas, ngangge pakaian blusukan. Saiki anu kemayu ora gelem ceblok. Dulu waktu Dewa Siwa ngadakan ekspedisi Kayuwangi ya kalau nggak salah, itu di sini itu ada. Neng opo aku lali gitu loh. Karena saya ingat betul sempat foto di sini sama Mbak Wahyuni sama teman-teman dari Kandang Kebo. Tapi nggak tahu apa dan di mana sekarang gitu. Kalau itu karena mohon maaf Mas juga baru kan yang dulu pernah 2015. Nah, Mas Bambang, monggo Mas Bambang untuk menceritakan ekspedisi pertama Dewa Siwa. Yang ada di sini nih, opo itu tak agak panjang juga. Mungkin kita bisa flashback salah satu teman yang bisa buka, mohon maaf ya, buka blog saya. Bukan, karena memang saya juga Soalnya lupa ingat. besar gitu loh. Karena saya berfoto di situ gitu. Neng di Facebook leng golek ya. Coba cari blog Sasagara Manjur Kamur Ya. Sambil nunggu sebentar. Jenengan teki mboten nggih. Saya ada. Nah, ini jenengan duduk ini. Persisnya di depan sini. Ini ya? Ya. Enggak. Kan kok panjang kok. Tapi nek sing panjang kok di sini orang jejer-jejer. apa tetap sama ini ya? Seingatku loh. Daerah sini ini. Kelihatannya disempitkan ya. Iya. Nek sing jalane itu kan sebenarnya dulu waktu ini kan di depan sini toh Mas Bambang. Watu kae lho. Kok kata tumpuan watu to, Pak? Tumpuan watune Kita kuwi ora dadi ning ngene. tumpuan batu to. Molah sik. Wah lali aku. Lali aku Mas. Penasaran. Foto niki cewek-cewek kabeh. Cewek-cewek mantan terus. Ayo nembus munggah monggo. Nek sing watu numpang ini karo Eka cilik. Situs yang juga dipakai untuk kalkulasi. Sing sedang iki sing kono kalane. Delalah ra ono koncone. Delalah ra ono koncone liyane. Mungkin Mas Hartarto kertas kenapa kok dia ada tempatnya di sini? Ora ono. Sudah. Karena dicobain. Mungkin kapan-kapan ada kegiatan bersih-bersih lagi. Sesi selanjutnya yang untuk foto silakan, untuk vegetasi silakan. Let's go. Mohon untuk menjauh dari kelapa-kelapa ini. Iya, selalu siaga. Oke, teman-teman sekalian dari Kali Beji Walking Tour. Sekarang kita sudah sampai di objek keempat di sebuah kebun ya, ini ya, sebuah kebun yang sangat rindang, ada banyak pohon. Nah di bawah sini ada Yoni. Bawah sini ada Yoni, Yoninya
Kalau dibandingkan tadi dengan yoni watu gentong yang pertama, ini yoninya lebih kecil. Jadi lebih kecil dan di sini masih ada sisa-sisa struktur candi. Ini mungkin antefix ya? Ini mungkin antefix mungkin. Yang ini mungkin antefix. Dan di kebun ini itu sebetulnya kalau kita mungkin agak eksplor sedikit lebih agak lebaran sedikit tempatnya. Ini di sini masih banyak peninggalan sebaran batu candi. Kalau kemarin saya nemuin ada kayaknya bekas-bekas anu sih, bekas pagar. Kayaknya bekas pagar pembatas. Untuk kondisi yoninya ini, dia ceratnya sudah patah dan ada pelipitnya ada yang gompal. Sama seharusnya di sini kan kalau yoni tadi itu ada ularnya, ada naga besukinya. Dan ada di sini ada kurma. Dan seperti yang tadi dijelaskan sama Mas Eka sebagai itu diambil dari kisah Samudra Mantana ketika para dewa dan para raksasa mengebor lautan susu atau lautan Karna untuk mencari tirta Amertasari atau air keabadian. Kalau dalam cerita itu Wisnu memangku Gunung Mahameru, Gunung Mandara sebagai bornya dan naga Basuki sebagai talinya di situ. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang mau ditanyakan? Mas Toto baru saling malahan. Belum tahu. Datang. Mas, ini masih satu kesatuan sama yang satu waktu gentong tadi kemungkinan. Nah itu yang jadi pertanyaan. $1 million question. Wah, ini masih pertanyaan sih. Itu masih pertanyaan sih Mas, kalau menurut saya. Soalnya juga mungkin ngale. Podo ora. Eranya beda, Pak. Eranya beda jelas. Karena terlihat dari ini sebenarnya. Tadi kan cerat murni. Nah, ini kan ada teman. Nah ini yang sebenarnya pernah pada persoalan penanda beda zaman. Mungkin dekade ini kacek Siti kontrak Siti ya 100 tahun. Situ. Tapi karena kemungkinan kan pergantian penduduknya bisa saling menumpuki dengan peradaban yang duluan sana apa duluan sini piye Mas? Ketoke duluan iki ya nek aku ya. Patannya ya nanya. Oh iki ya. Iki kan motifnya iki ya Pak Iwan ya. Aku ki sodong nek ditakoni rada grogi juga iki lho. Sing relung iki kan yoni sing luwih enom apa sing luwih tuwa. Ayo ra iso dikatakan luwih tuwa juga. Sajane nek iso menentukan ya saka cerate kuwi mau. Ada candi Hindu koyo model bulan itu ada yoni kecilnya. Iya, apakah ini koyo ning omah-omahe? Nah, di samping rumah itu struktur pagar, atas pagar. Jangan pernah keliangan pagar yang jalan itu persis. Nah, gue mungkin seera mbak, seera enggak. Karena tipikalnya sama, itu sama Mas. Bagian pagar bentuknya kan seperti itu. Iya. Tapi apakah menunjukkan waktunya sama ya? Dengan kepelausan sama juga. Apakah menunjukkan waktunya sama? Belum tentu ya. Tapi bisa jadi mengadopsi dari sana bisa ya. Karena memang ngeten nek saya selama ikut pemikiran gitu, bentuk-bentuk candi batuannya ada yang baku dalam bahasa saya baku dan tidak baku adalah misalnya bagian bawah Padma dan macam-macam lebih. Ada yang panjangnya 40 tapi sebelahnya ada yang lebih panjang lagi. Nah tapi ada yang baku ketika itu di ruangan yang ada arsanya. Itu batu masih podo persis. Detailnya sama, betul ya Mas. Detailnya sama.
Tapi kalau ukuran batu yang satu dengan yang satu padahal candinya jejer itu nggak akan sama. Apalagi nanti interlocknya. Jadi ketika itu batu ditumpuk, interlocknya ada yang 7 cm, ya 7 cm semua muter. Tergantung dari ukuran dasar awal. Itu, nah, yang interlocknya 7 cm dipakai yang 5 cm misalnya, itu ada lebih batu. Jadi menonjol pernah nggak gaduk toh akhirnya. Orang gaduk, nah itu, jadi misalnya di situ kuncinya. Nah, nanti ada sambungan ketebalan batu mulai ganti, nanti ada ciri nih mas. Jadi jeglekannya teman-teman pemugaan namanya jeglekan angkur. Jadi jeglekan itu pasangan kuncian. Si kunciannya dari sini tipis tuh batunya tipis, jeglek. Yang sini nanti kandel. Tapi kandel tipisnya ini ketika tuh dia akan sama. Genora gesreh dan nenek diboti kiwa tengene ya. Itu loh. Jadi saya sih menyarankan kalau teman-teman final mito itu belum. Pas mugar itu sampai dulu ada materialnya apa saja, batu putih. Bahkan pasir, ada tanah, batu ini ya berarti. Jadi di sisi candi ini berat jenis batunya nek nggone tulisan kanca-kanca dari Jogja itu terbaca memang luwih abot sih. Memang di pojokan kuwi memang dia sebagai penyeimbang berat njuk luwih abot. Tenan itu. Dan terjadi karena batunya kan sempat pas pemugaran disubal dengan batu sing dia kan ra imbang. Itu jadinya menceng. Pernah sering terjadi. Nanti, karena berat jenisnya itu. Masalah nat ketika itu apakah harus dapat semua? Belum tentu. Ada yang kita longgar mas. Karena ketika dipepetnya semua, nanti pojokan entek. Nah, ketika tidak pas itu imbasnya ketika candi jadi, dia akan lebih rada miring. Kayak sing itu tuh harus rangket. Kayak sing terjadi sing ning gone Silogia. Nah, kontur tanah miring karena dipepet stupa pelausan. Nek jangan ngerti mungkin mengerti ini itu ruang kosong teman. Itu tanah. Di sini tanah uruk. Sing paling wow itu ya selain kuwi sing isi tanah uruk dan juga ada yang tadi belas pocong. Nah di pelausan hanya pelausan saja yang mempunyai tanah bahatan. Sewu tidak punya, Prambanan tidak punya. Karena komplek tidak ada yang punya, termasuk tidak punya. Yang punya cuma pelausan. Pinggirnya itu ada. Semuanya ada. Lebih baik dari sini ya. Oke, siap. Ini kapalnya udah naik. Nggak bisa dikontrol, lainnya juga bisa memas. Singkat apa ora? Bagian bakir lagi. Dan nanti bagian atap bisa menel. Iya mas, makanya nek itu meringankan. Dengan pernah keliangan pabrik munggah itu artinya kayak gitu. Oh gitu. Ya toh? Ya toh? Kotanya sana. Kayak tegaknya dari sana. Cek. Ya, selamat datang di objek. Berapa ini? Kelima. Sini kita bisa melihat arca nandi yang ada. Sependek yang saya baca, arca nandi ini
ditemukan oleh warga ketika sedang menggali tanah yang ada di catatan tulisannya Pak R. Srianto tahun 2013. Kemudian kalau dari tulisannya Patrick tahun 1800-an juga tidak ada catatan bahwasanya di Kali Beci ada nandi. Jadi kemungkinan atau dugaan kami nandi ini adalah temuan pasca reformasi ganti presiden ya. Kemudian mungkin teman-teman di sini juga udah banyak yang tahu ya nandi ini perwujudan dari apa, kemudian fungsinya apa, kira-kira seperti itu. Dan di sini juga tidak banyak kalau kita boleh mengibaratkan, kalau kita memiliki sebuah sepeda motor misalkan atau memiliki sebuah meja kursi tapi tidak ada rumahnya, ya itu kita bisa lihat sekarang ini ada nandi tapi tidak ada bangunannya. Bisa jadi nandi di sini sifatnya adalah pemujaan pribadi atau pemujaan tunggal, atau juga mungkin dulu ada bangunan candi yang terdapat kaca nandi di sekitarnya. Kondisinya sudah seperti ini ketika pertama kali ditemukan. Kemudian ini menjadi salah satu bukti juga bahwasanya di area Kali Beci Tuntang ini dulu merupakan sebuah kawasan yang cukup kaya akan peradaban kuno. Selain itu juga ada bukti kuat lainnya karena di Tuntang juga ditemukan prasasti sekitar tahun 800-an sana, saya lupa. Yang prasasti tersebut sekarang ada di Museum Ronggowarsito Semarang, cuma angka tahun saja. Mungkin kira-kira seperti itu. Ada yang bertanya atau menambahkan yang teman-teman? Kepalanya memang ditemukannya udah terpenggal gitu ya? Iya, ya, seperti ini. Mungkin ini asumsi ya, asumsi karena di era Sultan Agung banyak handik kepala arca. Ada lagi apa? Karena dulu sempat ada persepsi bahwasannya ini adalah sebuah bentuk legitimasi dari kekuatan Sultan Agung era Mataram Selatan. Teori mas, karena banyak sekali harta-harta ya kepalanya itu hilang. Nah kalau nanti kan seperti yang saya tahu, yang seringkali kita pahami juga bahwa nanti dari dewa-dewa yang lain punya kesadaran berbeda. Juga fun fact menarik lainnya karena di Kabupaten Semarang khususnya yang melintasi Rawa Pening dan juga bukit-bukit di sekitarnya, kalau dilihat dari peta inventaris dari teman-teman komunitas Dewa Siwa, kalau daerah Kali Beci ini sampai ke Ambarawa itu jalur banyak. Jadi kalau kita mungkin lewat jalur arteri sekarang, jalur Semarang Solo yang menyeberang lewat jembatan Tuntang, setelah desa Kesomo atau desa Raguban itu sudah tidak ada situ sampai nyebrang Raguban. Setelah itu sependek inventaris dari teman-teman DS ya. Sedikit tambah nih, teman-teman biasanya ada yang melihat juga arca juga menginjak
itu bukan nandi sebenarnya, itu Mahisasura, siluman kerbau. Nah, jadi nanti kalau ada arca yang berdiri di sini bukan nandi, Mahisasura. Kalau nandi memang wahananya Dewa Siwa. Suaranya gimana Pak? Hah? Suaranya nandi gimana? Kalau Mahisasura? Kalau Mahisasura? Biasanya nih di teleponmu. Biasanya centang ini lah. Foto, setelah ini kita lanjut ke titik berikutnya. Museum Prambanan itu komplit. Dari arca yang Durga masih duduk belum naik, Durga naik, nutuk kepalanya si Mahisasura sampai jambak wong. Itu kan filosofinya, kalau Durga itu kan kalau manusia kerasukan sifat jahat, untuk menjadi manusia sejati lagi harus dihilangkan sifat jahatnya. Makanya ditarik set itu muncul manusia itu, dia sudah jadi manusia kembali. Kalau ten Islam Idul Fitri loh, kembali ke fitri ya, itu kembali ke fitri, jangan yang lain, ingat ya. Ini akan disampaikan oleh Mas Eka. Monggo. Nah, kemungkinan dari penuturan yang pemilik lahan di bawah ini banyak batuan yang dipendam. Di bawahnya ini sengaja karena mungkin untuk angkatnya butuh tenaga yang ekstra, jadi dipendam aja, dibuat fondasi. Monggo yang mau foto-foto, yang mau dokumentasi silakan Mas Eka. Mungkin ada sedikit penambahan, monggo. Sebenarnya nek kongkon cerita iki sopo, aku rada bingung juga ya, karena kalau dikatakan Dewi ya karena belakangnya ada apa-apanya, halo ya, ada halo ini semacam lambang di belakangnya itu biasanya mengisyaratkan dia memiliki ikonografi Dewi. Ini dulu ditemukan di pinggir pagar, jadi di bawah nih sama bapak itu, bapak itu yang ngangkat ke atas. Dulu sempat ketemunya ini dulu waktu iseng ngulangi ketiga kali kayaknya, ngulangi ketiga kali bersama Mas Eka Uceng yang kebetulan tidak ikut. Ini setelah ketiga kali jadi berurutan kali beji itu waktu dulu itu kita tidak langsung dapat semua lokasinya ndak, tapi pertama itu baru waktu Gentong sama Kala. Habis waktu Gentong sama Kala akhirnya ketemu menyusuri yang belakangnya. Nah ini kelihatannya ketiga atau enggak kelima. Jadi atas info warga akhirnya kami ono watu candi di atas yang bentuknya seperti ini relung candi sih. Kalau dari bentuknya ini adalah relung candi dan yang tertampak hanya kepalanya saja. Mungkin nanti saya nyuwun info Mas Yohan kalau ada. Nggak ada. Mas Yohan ada deh. Mas Yohan no mention ada. Mas Yohan ini jenengan sing mana Mas? Nah ini sambil menunggu Mas Yohan gitu. Karena kondisi ini kan kita tidak bisa menentukan dari kepala neto. Nanti konco-konco sing mudeng biasanya sok pemugaran ini akan tahu siapa beliau, fungsinya apa, dan dia posisinya memang di relung candi. Nah ini ditemukan di bawah. Nah ini monggo. Kalau Dewinya Dewi, kalau ada dewa atau Dewi, karena ada helonya di belakang. Itu toh. Tapi untuk tahu siapanya, nah ini susah. Karena tidak ada 2/3 bagian bawah. Kayak yang kalau kita lihat Candi Bima tuh kayak ada arca kepala tapi ada ngemas. Nah ini karena
menentukan ikonografi relief seorang dewi itu dewi atau dewa. Relief gini. Itu harus kelihatan satu lagi yang untuk mengetahui itu mudra, posisi tangan. Nggih. Kan posisi ini loh, sebelah sini juga nggih. Karena tidak tahu pembentuk lain nih, tidak ada tangan, tidak ada apa, kita jadi tidak tahu. Karena biasanya untuk menentukan dia siapa, beliau siapa ini posisi mudra dan posisi hiasan sekulino. Jadi Nah, ini pojokan ini. ini pojokan dan biasanya nek pojokan ki Yang bebas berarti ini sama ini. berarti nek pojokan niku Kemungkinan itu yang kecil gitu kan di atap. Niki ten buri, budi kancingane di sini. Budu semacam budu. Kancingane di sini. nek ono nek ngisore meneh ono suwiwine iso ketok. Sapa? Karena tidak ada. Relungnya juga itu. Karena tidak ada atribut lain lagi. Mungkin ada yang sudah biasa ndelok kundini. Sing rada angel. Karena nek saya biasanya posisi tangan, posisi duduk itu yang bisa menggambarkan. Nah ini posisi ini kan cuma sirah itu kundini toh. Ini kayak apa ya? Jatah mahkota bukan sih? Ini kan paling enggak satu batu lagi. Terus sana kan anak kecil itu kan Nek ono swiwine iso disebut apa kita tapi ya kayak kudu kayak kudu. yang itu. Nah ini Kemungkinan. apakah semasa tanda tanya lagi? Nek dikatakan semasa ya raiso ya Pak. Cuman ini jelas banget ini bangunan struktur. Nah, ditembuk ini di bawah ini terus diangkat. Udah mungkin jakeh Bu, cuman ya sudah jadi pagar. Ndak wonten meleh Pak. Setunggal toh. Ndak wonten ngandhape. Makasih sayang. Dua naik loh. Tinggal ini toh. Mungkin kan ya kayak artinya kangelan duduk untuk gedean gitu.